Apa berdua itu? Wah, kalian dengar baik-baik. Ini semua belum berakhir. Tidak ada satupun yang bisa menangkap angin. Dan aku bukanlah angin, tapi aku adalah topan yang bisa menghancurkan kalian. Dan aku pastikan kalian tidak bisa menahan lebih lama. Kurang ajar kamu, Lasmi. Kamu akan menyesal. Aku akan membahas kalian semua. Aku akan menghancurkan kalian semua. Prajurit, bawa dia dan seret ke penjara. Aku ini adalah pangeran Banyudir. Tidak sepantasnya aku dipenjarakan di wilayah kekuasaanku sendiri. Buang jauh-jauh impianmu untuk menjadi seorang pangeran. Bersiaplah untuk mati. Karena sebelum kamu digantung, aku akan mengarak mengelilingi istana Banyubir. Biar rakyat yang menghukum kamu terlebih dahulu. Lasmi, jangan pergi. Lasmi, kamu akan menyesal. Orang yang tidak memiliki tidak akan pernah merasa kehilangan. Namun sebaliknya, kalau dia merasa memiliki, pastilah dia akan merasa kehilangan. Apa maksudmu? Aku tidak akan pernah mendapatkan cinta sejatiku, begitu? Kamu boleh saja merasa bahwa itu adalah cinta sejati. Namun tidak bisa kamu pungkiri bahwa jodohmu tidak ditentukan oleh cinta sejati atau bukan, melainkan oleh Sang Hyang Widi. Itu yang harus kamu camkan baik-baik. Aku tidak yakin kalau kamu benar-benar tidak mengetahui keberadaan Ratu. Ratu pasti memberitahukan keberadaannya kan padamu? Memang, sebenarnya aku tahu keberadaan. Tapi maaf Kang, aku tidak bisa memberitahukan kepada siapapun. Karena ini keinginannya. Ini semua juga karena Kamandanu, Romo. Apa maksudmu? Kamandanu? Iya, selama Kamandanu ada di samping, aku bisa berhasil melakukan apapun. Aku sangat mencintainya, Romo. Aku ingin sekali menikah dengannya. Rasakan kamu burung jelek. Gusti Jagadéwa Batara, bantu aku keluar dari api ini. Kamu tenang saja, Ger. Padmini tidak kemana-mana. Dia hanya ke Manguntur menemui Romonya. Tapi Romo, saya benar-benar khawatir dan mencemaskan Padmini. Saya tidak ingin terjadi sesuatu padanya, Romo. Kamu jangan memikirkan hal itu. Itu hanya perasaan kamu saja. Kamu yakin Padmini sekarang baik-baik saja? Tangkap, Ger! Sudah lama Romo tidak bertempur denganmu. Boleh, Romo.
sudah membuat resah Banyu Biru, dia akan mati. Karena dia sudah banyak membunuh nyawa yang tidak berdosa. Cukup. Bagi siapa yang ingin melihat kematiannya, datang saja besok. Karena besok dia akan dihukum gantung. Aku senang sekali melihatmu terhina seperti itu. Dengarkan aku baik-baik. Aku adalah pemiksa dari tahta yang sedang kamu duduki. Aku akan merebutnya kembali. Dan akan membuatmu menyesal seumur hidup. Perbanyaklah berdoa, Naga Sukma. Semoga saja para dewa berkenan menerimamu di neraka. Jika kamu membunuhku dengan cara murahan seperti ini, aku akan membunuhmu dengan kenikmatan. Puaskalah berhayal. Karena besok pagi kamu tidak bisa berhayal lagi. Jangan terlalu berharap. Karena Dewi Kematian belum ingin menerimaku di neraka. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi hari ini aku kasih kamu kebebasan. Buka tali. Kamu tunggu saja, sayang. Kita akan bersenang-senang setelah aku keluar dari sini. Ayo kita keluar. Itu sedikit teguran dariku, Laksmi. Kurang ajar. Pasti akan membalasmu. Mau apa ini? Kamu seperti pembangkai. Itu seperti suara pawana. Ada apa? Tenang. Tidak mau wanita. Dia sudah pergi. Terima kasih Kanjeng, terima kasih. Apa ini? Gandari gadis muda. Aku menaruh hati padamu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh hati. Hari-hariku jadi kepikiran denganmu. Aku tidak tenang sebelum bisa mengungkapkan perasaan ini padamu. Dan aku berharap suatu saat nanti kamu mau menerimaku dari lelaki yang memujamu. Siapa yang mengirimkan surat ini? Renggala? Ada apa, Gandari? Lihatlah Renggala, aku menemukan surat ini di halaman depan rumah. Kira-kira siapa yang mengirimkannya? Aku tidak tahu, Gandari. Tapi yang pasti, orang yang mengirim surat ini pasti orang yang mempunyai jiwa seni yang sangat besar. Dan bukan orang sembarangan. Dan setauku pula,
penduduk sini tidak ada yang mempunyai jiwa seni seperti itu. Kalau penduduk biasa, mana mungkin dia bisa membuat kata-kata seindah itu. Apa kamu yakin? Aku sangat yakin, Gandari. Karena aku sangat mengenal penduduk sekitar sini. Aku juga hanya mengenal satu orang yang bisa membuat syair seindah ini, Renggala. Apa mungkin surat ini dari Aryo Dipangga? Dia itu sudah tahu keberadaanku. Gandari? Aku yakin tadi Aryo memang kesini. Dia pasti yang sudah mengirimkan surat ini padaku. Gandari, apa yang kamu cari? Orang yang mengirimkan surat ini padaku, Renggala. Aku yakin tadi orang itu kesini. Aku harus segera menemukannya. Sudahlah, Gandari. Kamu jangan terlalu memikirkan surat itu. Semua pria manapun pasti akan terpikat dengan kecantikannya. Ayo, kita masuk. Andini, Lampir, bagaimana ini? Karena saya sudah membeku. Kita harus bisa mencapai sumber api abadi, Kecil. Kita semua harus bisa bertahan. Oh, aku sudah takut lagi. Kansa, ayo bangun Kansa. Kansa, cepat bangun Kansa. Bangun sayang. Kalian begitu saja bebas. Benar, ayo kita pakai pelepah pisang. Aku pernah melihat pohon pisang di dekat sini. Biar aku yang mengambilnya. Kalian semua tunggu saja di sini. Oh, istriku Padmini. Kemana saja dirimu? Kenapa sampai sekarang kamu belum juga pulang ke istana ini? Apakah terjadi sesuatu pada dirimu, Padmini? Oh, Dewa Jagat Batara. Lindungilah istriku dari mara bahaya. Kamu lihat saya, pamanmu itu sedang gundah gulana. Dia itu sedang memikirkan istrinya yang tidak pulang-pulang. Salah sendiri. Siapa suruh mempunyai istri seekor burung? Biung, selagi Bibi Padmini tidak ada, kenapa tidak Biung memanfaatkan kali ini saja? Memanfaatkan keadaan? Maksud kamu? Biung harus mendekati Paman Respati. Paman Respati juga tidak kalah hebatnya dengan bopoku. Dia punya ilmu kanuragan yang tidak tertandingi. Iya benar. Kamu benar sekali sayang. Bopomu itu kan sudah tidak ada. Lagi pula Tong Bajil tidak mau mengakuimu sebagai anak. Padmini entah kemana. Jadi tidak ada salahnya kalau pamanmu itu menjadi bopomu. Iya kan sayang? Sampi, sedang apa kamu kemarin? Respati. Aku tahu kamu pasti sedang memikirkan Padmini. Sudahlah Respati, jangan terlalu dipikirkan. Kamu kan tahu, di Manguntur itu sedang ada masalah kecil. Jadi mungkin saja Padmini itu ingin menemani Kanjeng Kebowinarang. Iya Paman, Paman jangan bersedih seperti itu. Paman kan seorang pendekar. Aku ingin setelah aku lahir nanti, aku bisa belajar ilmu kanuragan dari Paman. Aku ingin sehebat Paman.
Gara-gara makhluk itu, aku jadi tersiksa begini. Kalau saja ada yang mengurusi aku tidak mungkin seperti ini. Kanjeng Maharani, aku harus beri kabar sama dia bahwa aku keadaannya seperti ini. Yang tercantik Kanjeng Maharani, kecantikanmu membuat hatiku bergetar. Wajahmu selalu ada di dalam pikiranku. Aku selalu ingin dekat denganmu. Karena aku tidak bisa melupakanmu. Aku ingin memadu kasih denganmu. Wahai kekasihku. Jangan, sudah. Itu apaan kamu? Oh, ternyata diam-diam kamu menyukai Ayunda Maharani. Hah? Kamu menusukku dari belakang? Iya. Begini, Kak. Maksudku, itu hanya ungkapan perasaan aku saja, Kak Mas. Ya, terus terang aku menyukai Kanjeng Maharani. Siapa yang tidak suka dengan kecantikannya Kanjeng Maharani? Tapi aku kan hanya mengungkapkan perasaanku lewat daun lontar saja. Tidak mungkin aku menyatakannya. Aku minta maaf atas kelancanganku. Aku peringatkan kamu sekarang. Jangan mendekatinya. Sebab kalau si ketua bangka itu mati, aku yang pantas menikahinya. Kamu harusnya sadar diri. Siapa kamu sebenarnya? Hah? Ingat kawan, dia itu milikku. Beraninya kamu. Ini segala api abadinya. Akhirnya mau sampai juga. Anak Bundet, ayo cepat sadar. Kansa, ayo sadar. Ih. Akhirnya kamu sadar juga. Ayo sayang, cepat hangatin tubuh kamu. Ayo cepat. Ayo yuk. Bobo. Api abadi. Ayo Bobo, kita selamati yang lainnya. Bobo tidak mau. Kamu saja. Di luar sana dingin. Mendingan di sini hangat. Tapi kita harus selesai permainan ini. Tak mau. Ayo duduk loh. Aduh. Anak Bundet, apa yang kamu lakukan? Panas tahu? Lagian sih, Bobo tidak mau ikuti kata-kataku. Ya. Bobo ikutin apa kata kamu. Ayo cepat. Malampir. Gusti Jagat Dewa Batara. Sekarang apa yang harus hamba lakukan? Apa besar? Dari dulu daduku mengatakan kalau kamu akan menjadi orang besar, orang yang sangat hebat. Terbukti kamu bisa menangkap kepala perampok yang sangat terkenal, berbahaya dan menyeramkan. Maka sempurna. Berarti daduku ini tidak pernah salah, kan? Paman tidak perlu memujiku seperti itu. Ini hal biasa, Paman. Aku akan lakukan apapun demi rakyatku. Nyawaku pun
aku rela pertaruhkan. Oh, keponakanku, jangan terlalu merendah. Ini merupakan sesuatu yang sangat hebat. Jarang-jarang seorang pemimpin memikirkan rakyatnya. Ini sesuatu yang sangat baik. Tidak menyesal aku menjadi paman. Terima kasih kalau paman berpikiran seperti itu. Jangan terlalu sungkan, ponakanku. Aku akan selalu mendukung. Oh ya, sudah lama sekali aku ingin melihat pemimpin yang katanya mirip dengan Pangeran Bentar. Itu pun kalau kamu mengizinkannya. Boleh, boleh. Sampai aku akan menghabis ini. Karena kamu sudah mengumpul di sini. Aku akan membuatmu menyesal, Sampai. Ini yang namanya seorang Raka Sukma. Seorang pemimpin perampok yang sangat terkenal itu. Benar-benar mirip sekali dengan Pangeran Bentar. Nasibnya jauh berbeda. Sayangnya, sang satu seorang pangeran dan terkenal dengan kekuasaannya yang luas. Dan yang lainnya, hanya seseorang juru pimpinan perampok yang ditakuti dengan kekejamannya. Sebentar lagi. Nyawa kamu akan tergantung kepada tiang gantungan yang akan merenggut dari hidupmu. Kurang ajar. Awas kamu ya. Kita mau kemana lagi, Adini? Kita harus bisa menyusul Tok Majul dan Kansa ke sumber api abadi Malampir. Andini, Pergilah Malampir, tinggalkan aku di sini sendiri. Aku tidak mau lagi melanjutkan perjalanan ini. Aku mohon Malampir, selesaikan permainan ini. Andini, Andini. Andini, sadar, Andini, sadar, Andini sadar. Andini. Padahal kan kita sudah membawa api abadi. Aku juga tidak tahu. Katanya dengan api abadi ini permainan bisa selesai. Tapi mana?
Dan jangan kita dibohongin lagi buku. Iya ya. Api abadi sudah kalian miliki. Kalian harus berdiri di atas satu kaki sampai matahari tenggelam. Jika kalian bertahan, semua akan selesai. Satu kakek. Ya sudahlah Kansa, kita ikuti aja permainannya. Ayo. Ini terlihat semakin parah. Bagaimana kalau dia mati? Arti permainan ini tidak bisa lanjut. Itu artinya aku tidak akan mendapatkan cincin dari Krishna. Udara semakin dingin. Aku tidak mau mati seperti nanti. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak mau mati konyol. Nah, itu dia orangnya. Kami bunuh orangnya. Dimas, Ada apa, Kang Mas? aku ingin memberikan tugas penting padamu. Apa itu? Aku minta kamu mencari dan menangkap makhluk yang telah meresahkan rakyatku. Bagaimana, Dimas? Kamu sanggup kan? Baiklah, serahkan tugas itu padaku. Aku akan berusaha menangkap makhluk itu dan menyerahkannya kepada Kang Mas. Jangan khawatir. Terima kasih banyak, Dimas. Tangkap saja aku kalau bisa, Kamandanu. Bahkan saat ini kamu saja tidak tahu kalau aku berdiri di depanmu. Cepat kejar dia! Tunggu, Naga Sukma. Kenapa kamu mengikutiku? Tentu saja untuk menarik jasaku. Apa maksudnya? Kamu lupa. Aku yang sudah menyelamatkan kamu dari tiang gantungan. Di dunia ini tidak ada yang namanya gratis. Ya, tentu saja. Aku ingin kamu membayarku sebagai imbalan.
Baiklah, berapa uang yang kamu inginkan? Uang? Aku tidak butuh uang. Dari kecil aku selalu ingin kekuasaan. Dan aku selalu memimpikan menjadi seorang pemimpin. Dan sekarang, aku menginginkan kehancuran di Bangkara dan keluarganya. Itu keinginan. Aku tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi bicaralah yang jelas. Begini, aku tahu kamu sangat ingin sekali membalas dendam pada Lasmi. Aku bisa bantu dan aku bisa menjadi mata-mata kuat. Tapi dengan satu syarat. Begitu kamu menguasai Banyu Biru, kamu harus ganti membantuku untuk menguasai Mahondo. Bagaimana? Kamu setuju kan? Baik, aku setuju. Begitu Banyu Biru ada di tanganku, aku akan memberikan Manguntur kepadamu. Pasti. Aku pegang janjimu. Nagasukma kabur. Apa? Nagasukma kabur. Tapi Kanjeng Putri, ini sulit dipercaya. Bagaimana mungkin Nagasukma bisa terlepas dari tiang gantungan dan kabur begitu saja? Pasti ada yang sudah membantunya. Kalau tidak, ini sangat mustahil, Kanjeng Putri. Itu dia, Kamandanu. Aku juga curiga begitu. Karena jelas-jelas, waktu dia dibawa ke tiang gantungan, tangannya dalam keadaan terikat. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Maaf, Kanjeng Putri. Boleh, hamba melihat tali yang digunakan untuk mengikat tangan Nagasukma. Ini sudah sangat jelas, Kanjeng Putri. Ada orang yang sudah membantu Nagasukma. Lihatlah, tali ini kelihatan dipotong oleh benda tajam. Ini membuktikan ada orang yang sudah memberikan senjata kepada Nagasukma. Tapi siapa? Coba Kanjeng Putri ingat-ingat. Apa ada orang yang bertemu Nagasukma sebelumnya? Paman Pawan. Iya, dialah orang yang terakhir bertemu dengan Nagasukma. Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa Kang Mas mencegah kami? Aku bisa mati. Lepaskan, Kang Mas. Dengar ya, pengkhianat seperti kamu harus mati. Aku tidak mengerti maksud Kang Mas. Siapa ingin pengkhianat, Kang Mas? Jangan pura-pura bodoh. Kamu yang menyelamatkan Nagasukma, kan? Aku tidak tahu sama sekali, Kang Mas. Aku tidak tahu apa. Kalau bagus, masih tidak mau ngaku. Akan kubunuh kamu sekalian. Sudah kan? Jangan sakit lagi. Kemana lu? Jangan ikut campur. Biar dia mati di tanganku. Tolong aja, lepaskan dia. Sebaiknya kita serahkan masalah ini pada Kang Mas Dwi Pangga. Dialah yang berhak menghukum Kanjeng Pawana. Iya, bagus. Biar dia mati di gantung. Ada apa ini? Pengkhianat ini telah meloloskan Nagasukma. Untuk itu, dia harus jatuhi hukuman mati. Aku benar-benar bingung pada kalian. Ini Manguntur atau Banyu Biru? Jelas-jelas kalian bekerja pada Manguntur. Tapi kenapa kalian malah mengurusi masalah Banyu Biru? Mestinya kalian lindungi aku. Aku juga warga Manguntur. Diam kamu! Kamu itu pengkhianat. Tidak pantas bicara. Yang pengkhianat itu sebetulnya Kang Mas di Bangkara, bukan aku. Karena Kang Mas di Bangkara selalu membela Banyu Biru daripada Manguntur. Kurang ajar kamu. Kami bukan membela Banyu Biru. Ini semua demi Manguntur. Karena Nagasukma adalah orang yang pernah menculik Kanjeng Kebu Winara. Jadi dia adalah musuh kita bersama. Sudah selesai bicaranya. Apa kalian semua lupa? Aku adalah penguasa di sini. Jadi, jaga sopan santun kalian sedikit.
di Bangkara. Sekarang katakan padaku, apa buktinya kalau Pawana memang telah membantu Naga Sukma? Memang tidak ada buktinya. Ah, sudahlah. Itu artinya Pawana tidak bersalah dan aku tidak akan menghukum dia. Selesai. Tapi Kang Mas, alangkah baiknya selidiki dulu masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah kewajiban kita untuk melindungi Manguntur. Boleh aku bicara? Silakan. Selama ini Naga Sukma tidak pernah mengganggu. Dia menculik Kebawinarang hanya karena dia marah. Dia tahu kita mau menyerang Banyu Biru. Jadi Naga Sukma dan Manguntur sama sekali tidak ada hubungannya. Kenapa tidak kita jadikan saja Naga Sukma sebagai teman? Karena aku yakin kalau Naga Sukma ada di pihak kita, rencana Kanjeng untuk menguasai kadipaten di tanah Jawa ini akan bisa lancar. Dan setelah itu kita bunuh dia. Apa kamu kenal dengan Naga Sukma? Tidak. Tapi untuk Kanjeng Dipangga, hamba berani mempertaruhkan nyawa hamba untuk mencari dan membawanya ke hadapan Kanjeng. Aku akan menghancurkan kalian semua. Mandala, di mana kamu? Ayo cepat keluar. Kita bertarung sampai titik darah penghabisan. Cepat keluar. Kamu sudah menghancurkan hidupku dan membuat anak buahku semuanya pergi. Terimalah pembalasan. Hei! Sekali aku tidak kuat. Dasar anak dompet. Sabar sebentar. Katanya kamu anak hebat. Mana? Ya, sebentar ya. Sabar ya. Tapi aku tidak tahan lagi, Bopo. Kakiku sudah pagal. Sebentar lagi. Sebentar lagi mataharinya sudah terbenam. Sabar ya, sabar ya. Pagal. Kenapa sih permainan ini susah sekali? Dompet, sebentar. Kamu itu banyak omong sekali sih. Udaranya naik. Badanku, Bopo. Aduh, geli. Tidak terjadi apa-apa. Aku berhasil keluar dari permainan ini. Aku mau ke goaku. Aku mau menghangatkan tubuhku. Ada apa ini? Kenapa aku bisa terbelah? Tidak ada tempat untuk kabur. Siapapun yang meninggalkan permainan di tengah-tengah akan mati. Kenapa dia bisa tahu aku mau kabur dari permainan ini? Bopo, aku takut. Kamu jangan banyak ngomong. Nanti ular-ular itu pada matuk kamu.
sudah pada mati. Esnya juga udah pada mencair. Iya, Bopo. Kita berhasil kan, Sa? Ayo kita pulang yuk, ayo. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Mudah-mudahan luka bakar di sayapmu dapat segera sembuh. Makanlah. Kakang Respati pasti tengah mencemaskanku. Aku harus segera pergi dari sini. Tapi bagaimana caranya? Tubuhku lemah sekali. Aku tidak punya kekuatan untuk terbang dan memberitahu orang ini kalau aku Padmini. Oh, jagat Dewa Batara. Apa yang harus aku lakukan? Oh, Dewa Jagat Batara. Di mana keberadaan istriku? Kenapa sampai sekarang juga belum ada kabar beritanya? Diminum dulu, Respati. Aku membuatnya sendiri loh. Aku melihat kamu berdiri terus menunggu Padmini. Kamu pasti haus. Ayo diminum. Aku tidak haus. Kamu minum saja sendiri. Jangan begitu, Rama. Minumlah sedikit. Semprul. Apa maksud kamu memanggil aku Romo? Aku bukan Romomu. Aku pamanmu. Mengerti? Tapi, masa Romo tega melihatku lahir tanpa ayah? Lagi pula, tidak yang salahnya kan kalau paman menjadi Romoku? Aku pasti akan senang sekali kalau paman menikah dengan Haris dan jadi Romoku. Bagus. Kamu memang anak pintar. Respati pasti tidak akan bisa menolaknya. Dasar anak Semprul. Jangan bicara macam-macam ya kamu ya. Aku tidak mungkin jadi Romomu. Apalagi menikahi biongmu. Di samping. Ingat ya. Bilang sama anakmu itu untuk bisa jaga diri. Atau kalau enggak, hanya gara-gara ini, aku akan mengusirmu dan anakmu keluar dari Kurawan. Ngerti? Kurang ajar kamu, Respati. Lihat saja. Aku akan membuat kamu tukuk lutut di bawah kakiku. Semua ini gara-gara kamu. Kenapa sih kamu bicara seperti itu dengan dia? Bukannya kamu sudah membuat perjanjian dengan Bajil kalau akan menjadikan dia bopomu? Hah? Kenapa kamu ingkar? Ah, itu kan cuma kata-kataku saja, Biung. Mana mau aku punya bobot jelek begitu. Mendingan aku pilih Romo Respati. Ganteng, sudah gitu anak pamanmu pula. Aku pasti akan jadi pewaris. Dan kadipaten ini bisa sepenuhnya milikku. Biung harus bisa jadi istri paman. Iya sayang, Biung tidak boleh menyerah. Biung harus menikah dengan paman. Itu harus. Bagaimana kalau kita melemahkan jiwanya untuk melawan putri aku itu? Caranya? Bagaimana? Aku suka dengan idemu. Aku akan menggunakan caramu untuk menghancurkan wanita tengik itu. Di mana kamu, Kamandanu? Kenapa kamu belum datang juga? Apa kamu tahu perasaan aku, Kamandanu? Aku sangat merindukan kamu. Jagat Dewa Batara, tolonglah hambamu ini, agar aku bisa mendapatkan cinta Kamandanu. Laksmi. 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 Pangeran Bentar? Laksmi. Tidak, kamu sudah aman. Ya, kamu
kamu sudah mati. Bagaimana Naga? Aku sangat puas, Pawana. Gadis pemilik itu benar-benar ketakutan. Dan dia merasa aku ini benar-benar bentang. Tapi kamu jangan pelacur. Kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk menghadap Arya Dibangga sebagai pangeran. Aku sudah siap. Ya. Kamu harus ingat selalu, Arya Dibangga itu bukan teman. Dia adalah musuh besar yang harus dijatuhkan posisi. Aku bukan orang bodoh. Kamu tidak usah mengingatkan aku terus. Oh, ini bukan soal bodoh atau tidak. Aku hanya ingin kamu selalu ingat. Apa yang terjadi dengan Andini? Andini itu tadi kedinginan. Sepertinya dia sudah mati. Pada saat aku tinggalkan tadi, dia sudah seperti ini. Kalau Bibi tidak ikuti permainan itu, semuanya akan gagal. Tidak. Andini tidak boleh mati. Andini Dumbret, kamu tidak kasihan apa sama anakmu Krishna? Ayo cepat bangun. Iya betul. Aku harus bertahan demi Krishna. Aku harus kuat. Ayo kita lanjutkan permainan ini. Permainan dilanjutkan. Dion hanya tinggal 2, Nenek Lampir dan Andini. Sekarang giliran Lampir. Iya. Sekarang aku yang menang. Pasti permainan ini semakin berbahaya. Aku saja yang baik dapat badai es, apalagi Lampir yang jahat. Nenek Lampir, licik dan kejam. Aku akan menghadiahkan kalian hujan batu. Hah? Hujan batu? Tuh kan Bopo aku bilang
Aku takut. Mana hujan batu itu? Tidak ada. Iya ya, tidak ada. Aneh. Cepat selamatkan diri kalian. Dasar dompet. Mana bisa menyelamatkan diri? Semua sudut dihujani batu. Di sana ada gunung. Pasti di gunung itu ada gua. Kita bisa bersembunyi di sana. Ayo kita cari gua. Di sekitar sini pasti ada gua. Aduh. Aku melihat goa. Itu goa. Itu goa. Aku melihat goa. Itu goa. Jangan pergi. Ini ada gua. Tolong Bajil. Gatal. Cepat cari akar, Tong Bajil. Iya, iya. Lampir, pegang akar ini. Tolong Bajil. Aku sudah gak tahan lagi Bajil. Berat sekali sih kamu. Keberatan dosa ya. Cepat Bajil. Tolong Bajil. Tarik aku Bajil. Naik. Ayo Lampir, naik. Bagaimana nih, Andini? Hujan batu terus bermunculan. Pergilah ke Goa Aura. Kalian akan selamat. Kanjeng memanggil hamba. Kamu dari mana saja, Kamandan? Dan aku membutuhkan kamu. Beribu ampun, Kanjeng. Hamba tidak bisa meninggalkan Manguntuh. Karena ada pekerjaan yang harus hamba selesaikan. Memangnya ada masalah apa? Semalam aku melihat arwah Pangeran Bentar di istana ini. Sepertinya dia sangat marah, Kamandanu. Dia ingin membunuhku. Arwah Pangeran Bentar? Iya. Sepertinya arwah Pangeran Bentar itu ingin membalas dendam padaku. Itu mustahil, Kanjeng Putri. Jadi kamu pikir aku bohong? Tunggu, Kanjeng Putri. Jangan salah paham dulu. Hamba yakin itu bukanlah arwah Pangeran Bentar. Tapi itu adalah Naga Sukma yang hanya ingin mempermainkan Kanjeng Putri. Naga Sukma? Iya juga ya. Kenapa aku tidak pernah berpikiran ke arah sana? Kamu sepenuhnya benar, Kamandan. Itu pasti Naga Sukma. Jika Kanjeng Putri bertemu lagi dengan Naga Sukma, sebaiknya segera bunuh dia. Pasti, Kamandan. Aku pasti membunuhnya. Karena dia sudah berani mempermainkan aku. Kalau begitu, hamba mohon pamit. Hamba harus kembali ke Manguntuh. Lakshmi.
Laksmi. 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 Hah? Keluar kamu! Pengecut! Laksmi. Naga Sukma! Keluar kamu, Naga Sukma! Aku tidak akan pernah takut denganmu, Naga Sukma. Kamu pikir aku takut dengan permainan bodohmu itu? Keluar kamu! Laksmi. Bagaimana Kanjeng? Sekarang ucapanku terbuktikan, aku bisa membawa Pangeran Bentar ke hadapan Kanjeng. Dan Pangeran Bentar juga siap untuk bekerja sama dengan Kanjeng untuk menaklukkan kadipaten di seluruh wilayah Singosari. Setelah itu, kita bisa taklukkan kerajaan Singosari dan kerajaan-kerajaan di seluruh tanah Jawa ini. Ayo, kita rayakan kerjasama ini. Dengan bersatunya kekuatan kita akan mencapai tujuan dengan mudah. Ayo, kita bersiaplah untuk mati, Bentar. Setelah aku mencapai tujuan, aku akan membunuhmu di Pangga. Kalian berdua akan saling membunuh. Dan akulah yang akan keluar menjadi pemenangnya. Aku akan menjadi raja di seluruh tanah Jawa ini. Laksmi. Laksmi. Anjir! Mati. Aku ingin kamu mati. Jangan takut, Laksmi. Jangan takut. Dia bukan hantu. Rasakan ini. Orang yang sudah mati tidak bisa dibunuh lagi, Laksmi. Sepertinya aku tahu tulisan ini. Ini adalah tulisan Kang Mas Dwi Pangga. Aku kan sudah pernah mengatakannya, Kamandan. Tapi kamu juga tidak percaya. Sepertinya Kang Mas Dwi Pangga masih menyukai Murati. Makanya dia diam-diam menyelidiki keberadaan dan memberikan surat ini padamu. Aku tidak mengerti bagaimana perasaan Arif Dwi Pangga yang sebenarnya. Tapi aku pikir selama ini dia bahagia dengan istri dan putranya. Entahlah, Rati. Tapi akhir-akhir ini Kang Mas Dwi Pangga sering bertingkah aneh. Palastri juga bilang padaku kalau Kang Mas Dwi Pangga sering bertingkah misterius. Misterius? Apa maksud kamu? Aku juga tidak tahu apa yang dimaksud Palastri. Tapi sepertinya aku harus mencari tahu sendiri. Di mana Kamandan? Beribu ampun, Kanjeng. Kepala prajurit Kamandanu sedang tidak ada di tempat. Beliau sedang pergi entah kemana. Kamandanu, di mana kamu, Kamandanu? Aku benar-benar membutuhkanmu, Kamandanu. Pangeran, aku baru saja membeli 2 orang budak dari negeri seberang. Dia pandai menari perut. Apa betul-betul? Naga Sukma? Jadi dia di Manguntuh. Lalu siapa yang di Bandi Biru tadi?
Kamandanu. Aku benar-benar membutuhkanmu, Kamandanu. Pangeran, aku baru saja membeli 2 orang budak dari negeri seberang. Dia pandai menarik perut. Apa kau sungguh-sungguh? Naga Sukma? Jadi dia di Manguntur. Lalu siapa yang di Bandi Biru tadi? Tunggu sebentar, Pangeran. Ada apa dengan Laksmi? Kenapa dia pergi begitu saja? Ayo, kita lihat 2 orang itu. Silakan. Laksmi, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu pucat? Hah? Aku baru saja bertemu dengan hantu Pangeran Benta, Romo. Dia selalu saja menghantuiku. Aku bisa gila gara-gara ini. Kamu itu bicara apa? Kamu lagi sakit apalagi mabok? Hah? Aku tidak mabuk, Romo. Aku benar-benar melihatnya. Aku mencoba membunuhnya. Tapi pedangku ini sama sekali tidak bisa menembus tubuhnya. Aku tidak takut pada siapapun. Tapi kalau masalah hantu, aku tidak tahu cara melawannya. Sekarang terbanglah. Rupanya luka di sayapmu belum sembuh benar. Makanya kamu belum bisa terbang jauh. Oh, jagat Dewa Batara. Burung ini bisa menulis. Ini pasti bukan burung sembarangan. Rupanya kamu burung peliharaan Kanjeng Respati. Aku mohon Tuan, tolong antarkan aku ke sana. Kakak Respati pasti sedang menungguku. Dia pasti sedang mengkhawatirkan aku. Baiklah Putih, aku akan mengantarkanmu ke Istana Kurawan untuk bertemu dengan Kanjeng Pangeran Respati. Terima kasih banyak Tuan, terima kasih. Permisi Tuan. Ada apa kamu? Izinkan saya bertemu dengan Kanjeng Respati Tuan. Mau apa ingin menemui Kanjeng Respati? Saya ingin membawa burung merpati putih ini kepada Kanjeng Respati. Saya yakin burung ini peliharaan Kanjeng Respati, Tuan. Baiklah, tunggu di sini. Dewi? Mau kemana kamu? Saya ingin menemui Kanjeng Respati. Ada perlu apa? Ada seorang penduduk membawa burung peliharaan Kanjeng Respati. Itu pasti Padmini. Aku harus mencegahnya menemui Respati. Kanjeng Respati sedang istirahat dan dia tidak bisa diganggu. Jadi sekarang cepat kamu panggilkan orang itu untuk menemuiku. Tapi Dewi... Cepat! Baik Dewi. Dewi, ini orang itu. Permisi Dewi. Benar, benar. Itu Padmini. Sambi, kamu boleh pergi. Benar sekali. Ini adalah burung peliharaan Kanjeng Respati. Bagaimana kau bisa menemukannya? Kami sudah lama sekali mencari burung ini. Saya menemukan burung ini sedang terluka, Dewi. Terluka? Terima kasih ya. Terima kasih kamu sudah mau menolong burung ini. Sekarang berikan burung itu padaku. Silakan Dewi. Tidak, jangan serahkan aku pada wanita siluman ini. Tolong jangan tinggalkan aku bersama dia. Terima kasih Dewi. Tolong aku Tuan, jangan tinggalkan aku bersama perempuan ini. Ternyata sayapmu terluka, Pat. Pantas saja kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa Biung tidak bunuh saja burung ini? Kenapa Biung malah menyelamatkannya? Dasar bayi semprot kamu. Biung
bukan menyelamatkan burung ini, tapi Biung menyelamatkan kita berdua. Maksud Biung? Sudahlah, nanti kamu juga tahu. Lebih baik sekarang kita pergi. Mau dibawa kemana aku ini? Lepaskan aku. Kakang Ruspati. Kakang, tolong aku, Kakang. Diam kamu, Patri, diam. Percuma kamu terima. Tidak akan ada orang yang bisa mendengar kamu. Kamu jangan takut, Padmini. Aku tidak akan membunuhmu. Untuk saat ini. Justru aku malah berbaik hati padamu. Aku akan merubah wujudmu menjadi manusia. Tapi manusia yang sangat jelek. Sampai-sampai kamu malu bertemu dengan Spati. Sekarang kita aman saja. Tidak akan ada lagi yang menghalangi kita untuk menjadi pangeran dan permaisuri di istana Kurawan. Biungku benar-benar hebat. Aku akan merubah wujudmu menjadi manusia. Tapi manusia yang sangat jelek. Sampai-sampai kamu malu bertemu dengan Spati. Sekarang kita aman saja. Tidak akan ada lagi yang menghalangi kita untuk menjadi pangeran dan permaisuri di istana Kurawan. Biungku benar-benar hebat. Aku lapar. Oh ya, jadi tidak. Jadilah. Ayo kita jalan. Ambil api! Ayo cepat! Ambil api! Ayo kita cari sana. Ayo. Kang Mas, katakan terus terang, apa Kang Mas yang mengirim surat itu? Surat? Aku tidak mengerti maksudmu, Dimas. Tolong Kang Mas, jangan berpura-pura lagi di depanku. Kang Mas tahu kan di mana Rati? Dimas, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bicaralah yang jelas. Benarkah? Kang Mas tidak tahu maksud perkataanku. Kang Mas tidak tahu di mana Rati. Sebenarnya apa maksud pembicaraan ini, Dimas? Kalau kamu memang tahu keberadaan Rati, bawalah dia kemari. Jangan biarkan dia menderita di luar sana. Kang Mas yang menulis surat ini kan? Memang mirip dengan tulisanku. Tapi aku berani bersumpah, Dimas. Aku tidak pernah membuat surat ini. Aku yakin ada orang yang sengaja meniru tulisanku dan ingin kita berdua bertengkar. Tapi siapa yang melakukannya? Kanjeng Maharani. Jangan bicara sembarangan, Palastri. Jika ada yang mendengarmu, kamu bisa dijebloskan ke penjara. Aku tidak peduli. Karena apa yang aku bicarakan ini semua benar. Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Tolong jelaskan. Begini Kang Mas, Palastri ini berkali-kali bilang padaku kalau Kanjeng Maharani adalah jemaat Buto Ijo. Aku sudah bilang kalau itu tidak mungkin. Tapi dia tetap bersikeras.
Coba kalian pikirkan baik-baik. Kanjeng Maharani yang dibilang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, tiba-tiba saja muncul. Nari Rati terusir dari istana Manguntur. Dwi Pangga tiba-tiba menjadi penguasa di istana Manguntur. Belum saja tabib istana yang selalu saja mengikuti Kanjeng Maharani. Apa menurut kalian ini belum cukup menjadi bukti? Tapi, Dimas, yang dibilang Pak Lastri ada benarnya. Aku juga merasakan semua keanehan ini. Aku juga mulai mencurigai Kanjeng Maharani. Sebaiknya kita selidiki ini diam-diam. Kalau memang benar Kanjeng Maharani adalah Buto Ijo, itu artinya Manguntur dalam bahaya. Kita harus segera menyingkirkannya. Sikap Kang Mas Dwi Pangga benar-benar aneh sekali. Ia bisa berubah dalam sekejap mata. Sebenarnya, apa yang terjadi dengannya? Kamandanu. Kanjeng, apa yang sudah terjadi? Kenapa Kanjeng kelihatan sedih sekali? Ini semua karena Laksmi. Laksmi telah dihantui arwah Pangeran Benta. Hamba sudah tahu masalah ini. Dan hamba bilang, ini pasti ulah naga sukma. Tidak. Itu bukan naga sukma. Itu benar-benar arwah Pangeran Bentang. Karena waktu Laksmi dihantui arwah itu, naga sukma ada di Manguntur. Kalau begitu, hamba harus bertemu dengan Kanjeng Putri Laksmi sekarang. Kamu tidak akan bisa pergi dariku, Laksmi. Kemanapun kamu pergi, aku akan terus mencarimu, Laksmi. Pergi kamu! Kanjeng Putri, jangan-jangan. Laksmi. Kemanapun kamu pergi, aku akan terus mencarimu, Laksmi. Pergi kamu! Kanjeng Putri, jangan-jangan. Laksmi. Apa yang terjadi, Kanjeng Putri? Kenapa berteriak? Dia ada di sini, Komandan. Dia ada di sini. Tadi dia ada di sini, Komandan. Aku benar-benar melihatnya. Komandan, aku benar-benar takut. Sepertinya arwah Pangeran Benta itu ingin membalas dendam padaku. Tenang, Kanjeng Putri. Itu bukanlah arwah Pangeran Benta. Orang yang sudah mati tidak mungkin bangun lagi. Jangan takut. Ayo. Apa? Kamu bilang ada seseorang mencariku, ingin memberikan seekor burung. Di mana? Lalu di mana orang itu? Ampun, Kanjeng. Orang itu sudah pergi. Sudah pergi? Dia pergi setelah bertemu Dewi Sambi. Dewi Sambi? Sambi! Sambi! Di mana kamu? Sambi! Sambi! Pati, aku mencari kamu kemana-mana. Tidak tahunya kamu ada di kamarku. Aku ingin membicarakan sesuatu padamu. Apa itu? Padmini sudah kembali ke dalam sangkarnya, Respati. Di mana dia sekarang? Ini dia. Kok
Sangkar terbuka. Aduh, pasti burung itu telah kabur. Apa kamu yakin Padmini tadi benar-benar ada dalam sangkar ini? Iya, Respati. Benar sekali. Tapi kelihatannya Padmini sedang terluka. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk dengan Padmini? Bagaimana, Respati? Bodoh. Aku tidak mengada-ngada. Aku melihat hantu Pangeran Benta. Maafkan Putri. Hamba yakin sekali ini adalah perbuatan Buto Ijo. Sebenarnya sasaran mereka adalah istana Manguntuh. Tapi karena di istana ini ada Kanjeng Maharani, mereka sama sekali tidak berani untuk menyerah. Makanya mereka mencari pelampiasan dengan menakuti Kanjeng Putri. Itu tidak mungkin, Kamandanu. Tidak ada untungnya buat para Buto Ijo itu menyerang Putriku Laksmi. Kalaupun mereka mau menyerang, seharusnya menyerang kamu atau Ayunda Maharani. Putriku tidak ada hubungannya dengan mereka. Barangkali ini hanya halusinasi Laksmi saja. Atau barangkali kamu juga lelah sehingga melihat hal yang tidak. Itu semua tidak benar, Paman. Aku bertegas sekali lagi. Aku ini belum gila. Aku masih waras. Dan aku masih bisa melihat jelas apa yang ada di hadapanku. Paman, tolong aku. Rasanya aku tidak sanggup menghadapi semua ini, Paman. Laksmi, maafkan kalau perkataan Paman menyinggung. Lalu aku harus bagaimana, Paman? Aku bisa gila kalau seperti ini terus. Baiklah, kalau kamu ketemu dengan hantu Pangeran Benta, cobalah ajak dia bicara. Berbicara? Cobalah tanya, apa yang dia mau darimu? Baiklah, Paman. Aku akan mencobanya. Biungku benar-benar hebat. Sudah cantik, pintar, sakti mandraguna. Dengan kesaktian Biung, Biung bisa mengubah apapun. Akulah Dewi Sambi. Aku bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aku sangat bangga menjadi anak Biung. Kamu akan semakin bangga pada Biung. Nanti, saat bulan purnama, Biung akan merubah Padmini menjadi manusia yang paling jelek di muka bumi ini. Kenapa kamu begitu kaget? Siapa kamu? Apa kamu tidak mengenaliku, Laksmi? Jangan main-main dengan. Pangeran Benta sudah mati. Dia sudah mati. Aku mati dibunuh seorang bajingan. Kamu sudah dibunuh. Itu artinya kamu sudah mati. Kamu sudah mati. Aku adalah dendamu. Kamu ingin bunuhku, Laksmi. Laksmi, hidup itu lebih menyakitkan dibanding kematian. Dan aku akan memberikannya kepadamu, Laksmi. Di mana kamu bekerja?
Keluar! Keluar kamu hadapi aku! Aneh, ada apa dengan sapi ini ya? Sejak tadi pagi, aku memeras tapi tidak setetes pun susu yang keluar. Apa, Biung? Biung bingung sekali. Sudah dari tadi pagi Biung memeras susunya, tapi tidak setetes pun ia keluarkan. Ada apa ya dengan sapi ini? Biung, kalau begitu aku mencari Grandong dulu ya. Baiklah Laras, cepat kamu cari ya. Kamu itu tampan sekali, Kerbau. Tidak heran kalau aku jatuh hati denganmu. Aku juga, tapi sayang saat ini aku tidak mau memikirkan apapun. Sebelum temanku Krisna ketemu, aku sedih sekali kehilangan dia. Memang temanmu menghilang kemana? Temanku dirubah menjadi batu cincin dan sekarang nyawanya sedang diperebutkan dalam sebuah permainan. Grandong, Grandong. Ada apa Laras? Grandong, aku butuh bantuanmu. Sapiku hari ini aneh sekali. Dia tidak mau memberikan susunya setetes pun. Apa kamu bisa menanyakan masalahnya? Baiklah Laras, aku akan bantu kamu menanyakannya. Sudah, ayo Grandong. Hati-hati dengan sapi Laras, Kerbau. Sapi itu galak tapi genit. Kamu jangan sampai tergoda dengannya ya. Tenang saja, aku tidak akan tertarik dengan sapi Laras. Itu buaya. Ayo kita ke sana. Ayo. Itu goanya. Dasar dompet. Itu gua kenapa semakin menjauh saja sih? Aduh Bapak, aku capek. Gendong aku dong. Enak saja. Bopo juga lelah. Dah. Ah, Bapak. Aduh Bapak, aku capek. Gendong aku dong. Enak saja. Bopo juga lelah. Dah. Ah, Bapak. Ayo Bapak, Lara. Bapak, tolong. Bapak, tolong aku dong. Angkat batunya. Aduh, Bapak. Bersabarlah Kansa, kami pasti menolongmu. Ayo cepat bantu aku, Lampir. Ini pakai tongkatku, Bajil. Tenang, bocah tengek. Meskipun kamu menyebalkan, aku tetap membantumu. Ya, tenang. Aduh, Bapak. Aduh, Bapak. Bangun sayang, bangun. Cepat. Kamu tidak apa-apa sayang. Aduh. Ayo sayang, ayo sayang. Ayo, kita tidak boleh berlama-lama di sini. Kita harus cepat-cepat mencari Goa Aura. Sekarang adalah saatnya untuk
merubah dirimu menjadi manusia yang paling jelek di muka bumi ini. Sekarang bersiaplah. Jadilah kamu manusia yang paling jelek di muka bumi ini ya. Thank you.